Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, maghfiratan wa rahmatan ala ummati Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ila akhir ayat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabati yang dimuliakan Allah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian ba'da tarawih. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah karena di samping kita mendapatkan pahala salat Isya, sunnah ba'diyah, dilanjutkan tarawih, kita juga mendapatkan pahala menuntut ilmu. Dan yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini adalah bab adabu ma ba'dahu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Adab ma ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari, ila zawali, sampai tergelincirnya matahari. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra ramhin fasalli rak'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahah bis-shalah. Fa innaha makruhatun min ba'dil faridah subhi ila al-irtifa'. Fa idza adha an-nahara wa mada minhu qaribun min rub'ihi fasalli salatat duha arba'an aw sittan aw samaniyan masna masna. Ketika matahari sudah mulai terbit, meninggi sekitar 1 tombak, maka kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Tapi ingat, itu setelah terbit mataharinya sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Tidak langsung matahari terbit, tidak langsung sholat. Karena itu masih masuk masa-masa makruh untuk sholat. Bahkan ada beberapa kategori, yaitu sejak subuh sampai terbitnya matahari itu juga makruh untuk sholat sunnah. Jadi pastikan jangan langsung sholat pas terbitnya matahari. Sekitar 15 menit sampai 20 menit. Faida adhan nahara, maka ketika matahari mulai tampak, kira-kira seperempat itu, fasal di salat duha, maka salat duha. Boleh 4, arba'an, au sittan atau 6, au samanian atau 8, masna masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqad nukilat hadil a'da kulluha ar-Rasulillah. Jadi semuanya ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Was-salatu khairu kulluha, faman syaa falyaktaksir wa man syaa falyastaqlil. Salat itu, salat sunnah itu semuanya baik untuk dilaksanakan. Salat duha itu berapa rakaat pun, okay? Boleh diperbanyak, boleh dibuat sedikit, boleh. Yang penting sholat duha. Yang kasihan yang enggak sholat. Falaisa ba'da tulu'i wa zawali ratibatun ila hadhihi shalah. Jadi karena dari duha sampai tergelincir matahari tidak ada sholat sunnah lainnya kecuali sholat duha. Jadi eman. Jadi manfaatkan untuk sholat duha. Itu yang pertama. Fama fadula minha min awqati falaka fihi arba'u halat. Nah,
Kalau sudah sholat duha dan melaksanakan sholat-sholat sunnah pada waktu itu masih ada sisa waktu, maka setelah itu bisa gunakan dengan 4 hal berikut. Jadi setelah sholat duha, bingung nih mau ngapain. Ada 4 hal yang bisa kita jadikan rujukan untuk melakukan kegiatan. Yang pertama, al-halatul ula wa hiya afdalu an tasrifahu fi talabil ilmin nafi'. Yang pertama bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, pas nih di sekolah kita, sholat duha dulu baru belajar di kelas masing-masing. Ini sudah sesuai ini. Jadi yang pertama langsung fi talabil ilmil nafi, menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di sini sudah dibilang an-nafi yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama bisa menambah rasa takut, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi ayubi nafsik. Nambah kejelian hati ya atas aib diri sendiri, bukan aibnya orang. Tapi semakin jeli dengan kekurangan atau aib dirinya sendiri. Wa yazidu fi ma'rifatik, dan menambah pengetahuan bi ibadati rabbik, tentang ibadah kepada Tuhannya. Wa yuqallilu min rabatik fid dunya, dan mengurangi cinta dunia. Wa yazidu fi rabatil fil akhirah, dan menambah cinta akhirat. Itu salah satu tanda, beberapa tanda bahwa kita menuntut ilmu yang ilmu kita itu bermanfaat. Dan naudzubillah, kalau kita salah niat untuk menuntut ilmu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, menuntut ilmu karena ingin kaya, menuntut ilmu karena ingin terkenal dan sebagainya, itu yang dilarang, bahkan tercela. Nah, kegiatan kedua selain menuntut ilmu adalah an la taqdiru 'alal tahsilil ilmi an-nafi lakin tastaghiluhu bi wadha'ifil ibadat. Yang kedua digunakan untuk aktif beribadah. Selain menuntut ilmu, kegiatan selanjutnya adalah digunakan untuk aktif beribadah. Seperti apa? Az-zikr, zikir kepada Allah. Wal Quran, membaca Quran. Wat tasbih, was shalah, baca tasbih dan juga salat sunnah. Ya. Yang ketiga, al-halatus salisah an tastaghilah bima yasilu minhu khairum minal muslimin wa yadkhulu bihi surur ala qulubil mu'minin. Yang ketiga yang bisa kita laksanakan selain menuntut ilmu dan ibadah dan memaksimalkan ibadah adalah melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah, misalnya bakti sosial, bisa nih di bulan Ramadan seperti ini sekarang, bagi-bagi takjil masuk ke kategori ini. Bisa membuat bahagia orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan. Al-halatur rabi'ah, sedangkan yang keempat adalah alla taqwa ala dzalika fastagil bihajatik iktisaban ala nafsik. Yang keempat, selain yang tiga itu bisa digunakan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan diri pribadi ataupun keluarga. Pokoknya tidak membuat gaduh kepada orang lain, baik mulutnya, baik tangannya, dan seluruh kegiatan itu tidak merugikan orang lain. Pokoknya untuk diri sendiri, tidak apa-apa. Demikian untuk kegiatan-kegiatan, 4 kegiatan yang bisa kita gunakan setelah melaksanakan atau menunaikan sholat duha. Wa'lam annal abdi fi haqqi dinihi ala salasat. Pandangan agama terhadap orang itu ada 3. Yang pertama adalah orang salim, orang yang selamat. Siapa orang yang selamat? Yang pertama adalah ada il-faraid wa tarkil ma'asi. Orang selamat itu adalah orang yang mengerjakan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Itu namanya orang yang selamat. Yang kedua, rabihun, orang yang beruntung. Siapa? Wa huwa mutatawwi'un bil qurbat wan nawafil.
Orang yang taat kepada Allah mengerjakan kewajiban, tetapi sembari menambah amal-amal sunnah. Itu namanya orang beruntung. Yang ketiga, wa khasirun, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Wa huwa muqassirun adal lawazimi. Yaitu orang yang merendahkan atau meremehkan segala perbuatan ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Maka na'udzubillah, semoga kita kalau tidak menjadi orang rabih, bisa setidaknya menjadi orang salim. Dan untuk yang terakhir adalah fi haqqi sa'iril ibadah lahu salasatu darajat. Untuk pandangan bagi hamba Allah juga mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama adalah manusia itu fi haqqihim manzilatil kiramil bararah, seperti malaikat. Itu derajat yang pertama menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia. Yang sebelumnya untuk menurut pandangan agama ada 3, menurut pandangan hamba atau kita itu ada 3 juga. Yang pertama, manusia itu seperti malaikat. Siapa yang seperti malaikat? Yaitu manusia yang ketika ada yang membutuhkan, yaitu suka menolong. Dan ingat, menolongnya semata-mata karena ingin ridha Allah, bukan untuk yang lainnya. Yang kedua adalah untuk yang kedua, asaniya ayyunazzalu fi hakim manzilatil bahaim wal jamadat. Yang kedua, manusia itu sejajar dengan hewan atau binatang atau benda yang tidak bergerak. Kenapa? Karena dia tidak bermanfaat kepada sesamanya, tetapi dia merugikan orang lain. Itu yang kedua. Tidak bermanfaat, malah merugikan. Yang ketiga, tambah parah lagi, manusia menurut pandangan kita yaitu seperti binatang buas. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah tidak diharapkan kebaikannya. Kenapa? Karena kalau hewan buas berbuat baik mesti akan rekam juga begitu. Nah, apalagi kejahatannya memang sudah diakui terang-terangan, ya. Jadi setidak-tidaknya kita tetap berupaya menjadi manusia yang seperti malaikat. Nah, kita hendaknya tetap berusaha agar bisa memaksimalkan ibadah kita sehingga menjadi manusia yang selalu dirindukan oleh saudara-saudara kita, terutama keluarga. Kalau tidak demikian, maka disarankan kita uzlah, menyendiri. Menjauhi semua keramaian. Daripada berbuat dosa, mendingan menyendiri. Demikian. Tidak bisa menyendiri, di sini diterangkan fa'alaika bin naum, tidur saja daripada merugikan orang lain, suka aneh-aneh dan sebagainya, mendingan tidur. Ini cocok nih di bulan puasa. Cuma kalau tidur saja, di sini disarankan masa kegiatan kita sehari semalam ibadahnya cuma tidur, rugi dong gitu katanya di sini ya. Jadi demikian kajian kita malam hari ini, cukup banyak, cuma saya ringkas karena secara lembarannya ada 2,5 halaman. Saya bacakan point of view-nya, semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan mulai besok sholat duha dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan setelah sholat duha. Niatkan karena Allah, niatkan untuk menggapai ridha Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.